Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah wa ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan para hadirin yang terdiri dari ibu-ibu, bapak-bapak, para wali murid yang menyekolahkan anak-anak buah-buah hatinya di Andalusia Quranic School. Apa kabar semuanya? Semoga semua tetap dalam limpahan kesehatan dan juga selalu dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu diberikan taufik untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak generasi penerus bangsa. Alhamdulillah ada yang jawab di komen, semua pada baik insya Allah ya. Mungkin sebelumnya tadi sudah diperkenalkan untuk saya sendiri di sini yang dipercayakan untuk berbicara, untuk sekedar sharing, dan juga nanti insya Allah saya akan belajar banyak juga dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini. Mungkin sebelumnya saya awali dengan, ya biar interaktif ya, saya awali dengan nanti nggak apa-apa untuk mengaktifkan suara untuk menjawab pertanyaan stimulus lah. Saya ingin bertanya, kira-kira kalau bapak-bapak, ibu-ibu diberikan 5 orang anak nih, ingin anaknya itu jadi apa aja? Mungkin saya ingin dengar jawaban dari 2 atau 3 bapak atau ibu di sini. Kira-kira kalau diberikan punya anak 3 lah, punya anak 3 atau 4, itu ingin anaknya jadi apa aja untuk profesinya nih. Ada yang ingin menjawab? Ibu-ibu, nggak usah malu-malu. Karena mungkin nanti dari jawaban ibu-ibu kita akan melihat dari materi, akan kita korelasikan kira-kira bagaimana Islam itu untuk menuntun kita dalam mencetak generasi itu untuk mengisi pos-pos di mana-mana saja. Tapi pertanyaannya jelas kan ya? Ustadz, itu banyak yang jawab di kolom chat. Ya, silakan. Oh ya, ada yang jawab di kolom chat. Coba kita lihat. Oh ya, sama ada yang raise hand juga. Ada yang bilang pertama. Oke, yang raise hand dulu, coba kita dengarkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ustaz, alhamdulillah. Saya langsung jawab aja Ustaz ya. Kalau seandainya saya ada anak-anak saya, alhamdulillah putri saya ada 4 ya. Saya berharap mudah-mudahan putri saya bisa menjadi ulama. Iya, semua Pak ya. Ya, saya berharap 4-4-nya bisa menjadi ulama. Terima kasih. Kira-kira kalau ditanya kenapa, alasannya gimana Pak? Begitu ya, kenapa? Ya, karena ulama adalah orang yang memiliki ilmu, yang diharapkan bukan cuma sekedar memiliki ilmu, tapi juga bisa mengaplikasikan ilmunya, mengamalkan ilmunya untuk dirinya dan juga untuk masyarakat, untuk umat, untuk agama. Ya, harapannya mendapat ridho dari Allah SWT. Kalau dia ulama di bidang apapun yang dia mumpuni, ya berarti dia ulama di bidang tersebut. Jadi tentu dia disebut dia ulama di bidang tersebut, karena ulama kan pasti banyak bidangnya gitu. Saya berharap nanti menjadi ulama di bidang yang diminati oleh masing-masing anak saya, ya mudah-mudahan bisa menjadi ulama yang tentunya membawa kemaslahat bagi umat, dan tentunya sebagai ulama dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu insyaallah. Masya Allah, jawaban yang luar biasa sekali dari Bapak siapa tadi? Setio. Ya, semoga cita-cita Bapak dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Bapak Setio Ashari. Ya, luar biasa jawabannya. Tentunya itu adalah harapan semua dari orang tua ya. Dan tentu ada nilai plus juga dari jawaban yang disampaikan oleh Bapak. Insya Allah nanti akan menjadi doa. Amin. Dan tentu sebagaimana kita lihat di surat Fatir yang ada di situ mengatakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Jadi kalau kita lihat siap redaksi ayatnya, penempatan ayatnya, kenapa Allah SWT mengatakan itu, kita lihat setelah menyebutkan tentang al-jibal, kemudian telah menyebutkan tentang ilmu tentang geologi, ilmu tentang nabat, tentang biologi dan ilmu-ilmu lainnya, barulah mengatakan innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Dan ini masih banyak juga jawaban-jawaban di kolom komentar, jawaban yang cita-cita yang luar biasa, jadi ilmuwan yang hafiz Quran, kemudian ingin hafal Quran, ingin hafal hadis, ingin menjadi astronot, ingin menjadi Polri, penegak keadilan. Ya tentu ini adalah cita-cita yang luar biasa. Tapi ini coba kita akan lihat dari materi kita ini. Semoga nanti akan ada korelasinya bagaimana nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mendidik atau menuntun anak-anaknya untuk menempati makom-makom yang memang telah dikehendaki oleh Allah SWT dan menjalaninya dengan sebaik mungkin. Oke, kita mulai tanpa memperpanjang
kata lagi. Insya Allah Bapak dari Bapak, jawaban dari Bapak Asari itu tadi sudah sangat luar biasa mewakili. Kita mulai dari, di sini kita akan mulai coba bertanya seberapa pentingnya akhlak. Nah, jadi kita lihat dalam perspektif Islam, walaupun semua agama itu mengajarkan tentang keluhuran akhlak, dan khususnya Islam. Kalau kita lihat dari seberapa banyak ayat, seberapa banyak hadis yang ada, itu yang membicarakan ayat-ayat yang membicarakan tentang halal dan haram atau tentang hukum, itu hanyalah misalnya dari 6.600 ayat. Itu mungkin hanya sekitar 1000-an gitu. Itu nanti telah banyak dibicarakan statistiknya oleh ulama, dan sisanya membahas apa? Membahas tentang keluhuran akhlak, membahas tentang kasih sayang, membahas tentang kecintaan, membahas tentang keindahan, dan bagaimana kelebihan yang Allah SWT berikan terhadap Rasulullah SAW sebagai khatamun nabiyyin itu adalah terletak pada kemuliaan akhlaknya, sebagaimana dipuji dalam awal-awal suratul Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian kembali lagi ke perspektif statistika hadis. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung seluruh hadis yang ada, karena kan hadis itu kalau kita hitung dengan perbedaan sanadnya satu persatu, itu bisa jadi jutaan jumlahnya. Akan tetapi apabila kita hitung tanpa menghitung yang berulang-ulang, karena kan kalau kita misalnya melihat di Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, kan terdapat banyak pengulangan di satu hadis. Misalnya sanadnya berbeda, itu sudah terhitung 1 atau 2 hadis, walaupun matanya sama, akan tetapi sanadnya berbeda, itu bisa terhitung menjadi 1 atau 2, 3 hadis. Nah, ini kalau ditotalkan hadis tanpa pengulangan, itu kata Imam Suyuti, itu jumlahnya adalah 60.000 buah hadis. Dan dari 60.000 hadis itu yang membicarakan tentang halal dan haram, atau tentang fikih atau tentang hukum, baik ibadah ataupun muamalah, ataupun tentang jinayat, yaitu tentang hukum pidana, itu hanya 50.000 buah saja dari 60.000 buah hadis. Nah, berarti sisanya berapa? Sisanya 55.000 itu kebanyakan adalah membahas tentang akhlak, membahas tentang adab. Nah, berarti kita bisa membayangkan betapa Islam ini ajaran yang sangat mementingkan aspek adab dan akhlak. Dan begitu pun juga dari perspektif sejarah. Kenapa akhlak itu begitu penting bagi peradaban? Misalnya kita lihat seorang sejarawan yang sering dikutip perkataan-perkataannya dalam bacaan-bacaan kita, yang bernama William Durant. Dia mengatakan bahwa dari penelitiannya tentang peradaban selama berapa puluh ribu tahun umur dunia ini, jadi setiap peradaban itu ketika dia teliti, faktor kemajuan, kemunduran, dan kehancuran semua peradaban itu tergantung moral bangsanya. Jadi dikatakan oleh Will Durant ini, tidak ada bangsa yang mati karena dijajah dari luar, tidak bisa dibunuh oleh musuh dari luar. Akan tetapi pasti pangkal penyebab matinya suatu bangsa atau suatu peradaban itu adalah karena dari dalam dirinya sendiri, yaitu internalnya yang memang baik dari penguasanya, dari kalangan istana, dari kalangan pemerintah yang memang moralnya sudah merosot, ataupun anak-anak bangsanya. Dan begitupun kutipan yang sering kita dengar juga dari Amirus Syu'ara asal Mesir, yaitu penyair terbaik abad ini asal Mesir yang bernama Ahmad Asy-Syauqi. Beliau mengatakan, innamal umamu akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabu akhlaquhum dhahabu. Jadi umat itu, eksistensi suatu umat, suatu kaum, suatu bangsa itu adalah selama akhlaknya itu masih terjaga. Sedangkan apabila akhlaknya sudah hilang, maka hilanglah identitas umat tersebut. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, Afwan, tadi kan kita memotong, katakan share screen-nya kepotong ya? Gimana? Share screen-nya belum muncul ya? Afwan memotong, Ustaz. Oh ya, sekarang udah atau belum? Belum, mungkin Belum lagi ya? bisa. Belum, bisa dimunculkan dulu. Belum juga ya? Belum. Atau boleh dikirimkan ke kami, nanti kami bantu share screen, Ustaz. Oke, sebentar ya. Oke. Mohon maaf ya. Tidak apa-apa, Ustaz. Oke, baik, bisa dilanjut, Langsung aja Ustaz. ke slide nomor 3. Oke, kita di sini melihat, kita lanjut ya. Sudah terdengar suaranya? Sudah. Boleh dilanjut, Oke, Ustaz. baik. Tadi sebenarnya kalau kita mau menghitung, mentotalkan apa saja akhlak yang diajarkan dari 55.000 hadis yang kita sebutkan tadi, atau ribuan ayat yang kita sebutkan, tentunya tidak bisa kita hitung. Akan tapi dalam pertemuan terbatas ini bisa kita simpulkan bahwa akhlak-akhlak penting yang menjadi dasar bagi dalam membangun kemajuan peradaban. Di sini kita akan melihat 5 akhlak atau 5 adab saja, yaitu yang menjadi esensi di mana para ulama atau para cendekiawan muslim zaman dahulu pada zaman keemasan itu, dengan kejeniusan mereka bisa menangkap bahwa isyarat-isyarat akan pentingnya akhlak ini baik dalam hadis,
ataupun baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis. Nah, di sini kita lihat misalnya yang pertama adalah akhlak kasih sayang, yaitu yang disebut dengan ar-rahmah atau al-mahabbah. Nah, dari akhlak kasih sayang ini itu menuntun para cendekiawan muslim pada zaman dahulu itu untuk membangun muasasah. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana 5 akhlak ini itu bisa menuntun para orang-orang jenius muslim zaman dahulu itu untuk membangun muasasah-muasasah yang sampai sekarang kita rasakan manfaatnya. Dan merekalah yang mengawal kemajuan peradaban yang bahkan dipelajari oleh masyarakat barat yang sekarang kita anggap sebagai peradaban yang maju. Nah, di sini kita lihat misalnya bagaimana akhlak rahmah yang dikatakan oleh Allah SWT, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu menuntun para ulama zaman dahulu itu untuk membangun mustashfayat atau rumah sakit dan lembaga-lembaga yayasan sosial. Nanti kita akan perincikan bagaimana itu terjadi. Kemudian yang kedua adalah ada akhlak yang disebut dengan akhlak al-infitah, yaitu akhlak kita luas atau kita fleksibel, atau akhlak seorang muslim itu harus menjadi orang yang open mind. Bagaimana dengan keluasan mereka itu untuk menatap alam semesta, merenungkan alam semesta itu, sehingga tergerakkanlah para cendekiawan muslim itu zaman dahulu untuk membentuk lembaga-lembaga seperti lembaga astronomi, kemudian lembaga falak, dan bahkan yang kita tahu sekarang BMKG, yang kita tahu betapa banyak gunanya atau betapa bergunanya bagi kehidupan sehari-hari itu. Dahulu yang mengawali penemuan-penemuan itu adalah cendekiawan muslim, dan itu tertuntun karena akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam. Kemudian juga yang ketiga adalah akhlak yang bersifat dengan at-tanwir atau al-ifadah atau al-karam al-ilmi, yaitu kita memang diajarkan untuk dermawan. Akan tapi di sini kita tidak berbicara tentang kedermawanan bersifat material atau menyedekahkan harta, akan tetapi dermawan dalam hal intelektual atau senang berbagi, senang sharing tentang wawasan, tentang keilmuan kepada sesama. Karena akhlak inilah yang ditanamkan oleh ajaran Islam, maka dibangunlah madrasah-madrasah, kemudian universitas-universitas atau lembaga-lembaga pendidikan dengan sistem-sistem yang maju. Dan nanti kita akan lihat bagaimana sejarah-sejarah lembaga pendidikan di masa-masa keemasan Islam. Kemudian juga begitupun Islam itu sangat menekankan aspek al-jamal atau estetika. Dan bagaimana misalnya sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, innallaha jamilun yuhibbul jamal, bahwa Allah itu maha indah dan juga mencintai akan keindahan. Itulah yang mendorong para cendekiawan muslim pada zaman dahulu itu untuk menemukan bagaimana kaligrafi yang baik. Kemudian dari kaligrafi yang baik itu meluaslah untuk menciptakan lembaga-lembaga yang melayani bagaimana membangun masjid dengan arsitektur atau model-model atau desain-desain yang luar biasa bagusnya, seperti kubah, kemudian menara, di mana itu semua menyimpan filosofi. Nanti kita akan coba lihat sampelnya dari ketika kita akan memperincikan. Kemudian akhlak yang sangat ditekankan oleh Islam yang poin kelima adalah akhlak al-itqan atau profesionalisme. Kita dalam Islam itu sangat diajarkan ketika kita dipercayakan untuk menjalankan suatu amanah, untuk menjaga integritas, menjaga kepercayaan orang-orang yang memberikan kita amanah, atau bagaimana ketika kita misalnya menjadi karyawan atau kita menjadi pejabat publik atau pemangku-pemangku kebijakan itu, agar melakukan semua itu dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Nah, karena itulah didirikan lembaga-lembaga untuk mendukung atau menyokong bagaimana agar akhlak profesionalisme itu betul-betul berjalan dengan baik. Kita akan lihat slide selanjutnya. Oke, bagaimana akhlak kasih sayang yang pertama tadi itu, akhlak rahmah itu mendorong yatahawal, bisa menciptakan muassasah yang disebut dengan rumah sakit. Dahulu sebelumnya tidak ada yang disebut dengan ada sebuah rumah yang khusus melayani orang-orang sakit. Biasanya adanya dokter-dokter yang bertebaran saja. Nah, jadi dalam sejarah rumah sakit yang paling pertama dibangun itu adalah pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, di mana beliau adalah sekitar khalifah dinasti Umawi yang sekitar kelima atau keenam. Beliau hidup pada tahun 86 Hijriah, atau pada tahun inilah dibangun sebuah lembaga yang disebut dengan Dar Asy-Syifa. Ya, fungsinya itu adalah sebagaimana rumah sakit seperti zaman sekarang, di mana pada zaman dahulu ada sebuah penyakit yang sangat-sangat mengerikan yang disebut dengan penyakit Julgam atau penyakit kusta, di mana penyakit kusta ini itu dahulu sering menghinggapi orang-orang Arab, sehingga penyakit kusta ini sangat sulit untuk diobati dan sangat mengerikan. Orang-orang kusta itu sangat dikucilkan. Akan tapi dalam Islam, karena terdorong para ulama, para cendekiawan yang karena penanaman akhlak rahmah itu, mereka berbalas kasihan kepada orang-orang penderita kusta atau penyakit-penyakit yang lain, sehingga mereka terinspirasi untuk membangun apa yang disebut dengan Darus Syifa atau semisal rumah sakit untuk konteks zaman sekarang. Nah, kita bandingkan pada sejarah keislaman, rumah sakit itu sudah berdiri pada tahun 86 Hijriah.
sekarang 1443 Hijriah, berarti sekitar 1300-an tahun yang lalu. Nah, sedangkan rumah sakit di Eropa itu baru berdiri di Perancis setelah 9 abad setelah itu. Nah, jadi bagaimana kita melihat Islam di sini mengawali sebuah peradaban yang berprestasi luar biasa bagi mempersembahkan suatu hal yang luar biasa bagi peradaban kemanusiaan, dan itu terdorong karena mereka telah bermasyarakat dengan akhlak Islami sebagaimana tema kita dalam pertemuan ini. Dan kita lihat bagaimana jenis rumah sakit pada zaman dahulu itu artinya tidak hanya membatasi, karena mereka para pemerintah zaman dahulu yang menjalankan pemerintah secara Islami itu mereka tidak mengkomersilkan rumah sakit untuk menghasilkan uang yang banyak, dan juga tidak hanya asal-asalan bagaimana mereka menjalankan tugas mereka agar ada timbal balik take and give, akan tapi betul-betul bagaimana mereka murni untuk melayani masyarakat. Nah, di sini kita lihat ada rumah sakit tetap dan juga ada rumah sakit berjalan, di mana pemerintah Muslim pada saat itu sangat menekankan aspek kesehatan merata bagi rakyatnya, sehingga untuk jenis rumah sakit tetap ini sangat diusahakan. Untuk perkotaan itu diwajibkan oleh pemerintah pada zaman itu untuk setiap kota itu ada kebijakan harus ada satu rumah sakit minimal. Bahkan kita lihat di Cordoba, tadi sebenarnya kita sudah mengatakan bahwa di Eropa itu paling pertama berdiri 9 abad kemudian, akan tapi di sini untuk Andalus, ketika kita menyebut Andalus itu masih mencakup wilayah Muslim kan. Jadi di Cordoba itu dikatakan pada saat itu di satu kota, Cordoba itu kan nama kota kan, di satu Cordoba saja itu ada 50 rumah sakit. Nah, selain rumah sakit tetap ada rumah sakit berjalan, di mana rumah sakit berjalan ini misalnya Sultan Mahmud Saljuki yang memerintah pada tahun 511 itu, beliau memberikan kebijakan bahwa tidak hanya masyarakat di perkotaan yang perlu dilayani secara kesehatan, akan tapi banyak masyarakat di perkampungan-perkampungan, kemudian masyarakat yang hidup di padang pasir, kemudian masyarakat yang hidup di pegunungan-pegunungan, mereka harus atas dasar rasa kasih sayang yang dimiliki oleh seorang pemerintah bernama Sultan Mahmud Saljuki, akhirnya beliau membentuk sebuah kafilah tim medis di mana mereka akan pergi menjadi delegasi untuk relawan atau volunteer untuk memberikan pelayanan kesehatan pada kampung-kampung yang ada di jauh sana yang tidak terjangkau. Di mana di sini disebutkan ada jumlah, dalam sejarah disebutkan ada sejumlah 50 unta yang disiapkan untuk mendistribusikan obat-obatan di setiap tujuan desa kampung-kampung pelosok-pelosok tersebut. Nah, kemudian rumah sakit pada zaman itu karena berdasarkan akhlak kasih sayang itu tanpa dipungut biaya dari pasiennya. Nah, di mana kejeniusan ulama Muslim dan juga akhlak kasih sayang mereka, kemudian kesadaran mereka akan urgensi kesehatan, mereka tidak hanya melakukan kedokteran atau menjalani kedokteran itu secara praktikal saja, akan tapi mereka membentuk ilmu kedokteran. Mereka merumuskan ilmu kedokteran, merumuskan ilmu farmasi, merumuskan ilmu tasyrih atau ilmu bedah, dan juga merumuskan ilmu optik, di mana kita lihat banyak cendekiawan pada saat itu yang menjadi tokoh utama dalam bidang-bidang ini. Nah, kemudian yang unik juga pada zaman dahulu itu karena para ulamanya itu yang para dokter itu selain mereka menjadi dokter juga menjadi ulama, mereka karena faktor pemikiran tadi mereka berlomba-lomba untuk melahirkan karya, sehingga banyak sekali karya yang dilahirkan dalam bidang kedokteran. Sehingga uniknya setiap rumah sakit itu pasti ada perpustakaannya, dan kita lihat misalnya ada rumah sakit Sultan Ibnu Tulun itu ada di Mesir, di Kairo, memiliki inventarisasi 100.000 kitab, dan kemudian juga mereka di setiap rumah sakit itu dibangunkan taman-taman, di mana taman-taman itu dikelilingi dengan atau ditumbuh-tumbuhi dengan tanaman-tanaman herbal, rumput-rumput yang bisa menjadi obat. Nah, jadi selain bermanfaat untuk panenan-panenan hasil daripada tanaman-tanaman herbal tersebut, jadi secara psikologis, secara mental health healing, para pasien yang ada di rumah sakit itu kan pasti akan senang melihat pemandangan-pemandangan yang indah. Dan ini bisa menginspirasi para dokter untuk di setiap rumah sakit itu harus memperindah pemandangan-pemandangan di hadapannya. Setidaknya ada taman, tempat bermain, tempat menatap pandangan-pandangan indah, sehingga itu akan memperkuat imun dan akan mempercepat kesembuhan para pasien. Dan di sini ada uniknya juga dalam rumah sakit Al-Mansur didirikan oleh Sultan Saifuddin Qalawun. Itu luar biasa kalau kita lihat di deskripsi dalam sejarahnya bagaimana menjadi rumah sakit yang paling besar dan juga sangat-sangat bersih, hingga jumlah tenaga medisnya itu sangat-sangat memadai, sehingga katanya dalam sehari itu bisa menampung ada walaupun 4.000 pasien hanya dalam sehari. Dan kita lihat misalnya satu saja tokoh dari sekian banyak tokoh dokter atau ahli-ahli kesehatan dari kalangan Muslim, ada namanya Ibnu Nafis, dan ini terkenal sekali, di mana Ibnu Nafis ini beliau memiliki kitab Syamil Fit Tib,
di mana itu kalau kita lihat dari daftar isinya yang sampai pada kita sekarang, itu beliau berniat untuk menyusun sebuah ensiklopedia kedokteran yang akan selesai dalam 300 jilid. Nah, saking luasnya ilmu beliau dalam kedokteran. Akan tapi walhasil karena ajal keburu menjemput beliau, beliau hanya bisa berhasil menyelesaikan 40 jilid, dan itu masih bisa kita temukan manuskrip-manuskripnya. Oke. Dan bahkan bagaimana akhlak rahmah atau akhlak kasih sayang itu tidak hanya berkutat pada pengobatan manusia, akan tapi juga mereka terinspirasi untuk bagaimana bisa mengobati binatang sehingga bisa mengkonservasi agar binatang-binatang itu tidak cepat punah. Oke, itu saja untuk penjelasan, dan tentu nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengembangkan bagaimana akhlak rahmah ini itu bisa menuntun kita untuk tidak hanya mengatakan akhlak rahmah ini begini-begini, akan tapi bisa kita ejawantahkan dalam apa yang kita lakukan sehari-hari, penemuan-penemuan kita, dan juga pemikiran kita. Oke, kita lanjutkan, yaitu yang kedua, kalau kita lihat bisa kita sebut juga dalam akhlak yang sangat ditekankan dalam Islam. Nah, di mana misalnya dari sebuah isyarat para ulama kita menangkap bagaimana Allah SWT membuka Al-Qur'annya dengan suratul Fatihah yang disebut dengan Ummul Qur'an atau induk Al-Qur'an dengan kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di mana di sini penggunaan kata Rabbul Alamin itu sangat-sangat pemakaian yang sangat-sangat cerdas. Kenapa tidak mengatakan Rabbul Muslimin, Tuhannya orang muslim, atau Rabbul Insan, Tuhannya insan, akan tapi mengatakan Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Inilah yang mendorong para ulama itu untuk mentadabburi alam semesta semua ini. Jadi mereka melihat peredaran matahari, melihat peredaran bulan, kemudian melihat peredaran bintang, kemudian melihat juga apa yang ada di bumi. Semua elemen-elemen yang ada di bumi itu mereka pelajari semuanya. Dan termasuk untuk menghikmah bagaimana ibadah itu agar terjalankan dengan baik. Tentunya kita harus tahu mana arah kiblat sholat, kemudian kapan tibanya bulan Ramadan, kapan tibanya bulan haji, kapan tibanya tanggal yang pas untuk wukuf di Arafah agar haji kita itu sah, dan kapan Ashurul Hurum, di mana Ashurul Hurum ini sangat-sangat dijunjung tinggi secara Islam, dan itu tidak bisa kita ketahui semuanya melainkan dengan mentadabburi ada sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana orbit peredaran matahari, sehingga ulama itu terdorong untuk membuat sebuah lembaga yang disebut dengan Marsad Asfahan. Asfahan itu sekarang ada di Iran, tempat pusat peradaban Islam pada zaman dahulu, di mana Sultan Mahmud Shah itu mendirikan sebuah apa yang kita sebut dengan BMKG sekarang, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Di mana kita lihat tokoh-tokoh yang ada di sana, misalnya Umar Al-Khayyam, kemudian ada Al-Battani, kemudian Ar-Raqi, kemudian Al-Muraiti, kemudian At-Tulaiti. Mereka lah yang pertama membentuk tabel-tabel perbedaan waktu. Misalnya kita lihat sekarang di kalender-kalender kita itu kan ada tabel-tabel waktu kan. Misalnya untuk hari ini waktu subuhnya sekian, waktu zuhurnya sekian. Kenapa secanggih itu? Itulah pemikiran orang-orang muslim itu, cendekiawan muslim itu telah merumuskan sebuah cara untuk menemukan hal-hal tersebut sejak ribuan tahun yang lalu. Dan juga mereka telah, Umar Al-Khayyam ini telah berhasil menggambarkan peta. Di mana orang-orang zaman dahulu itu kan takut menjelajah kan. Kenapa takut menjelajah? Karena mereka takut ketika pergi ke satu tempat nggak tahu jalannya pulang. Nah, akan tapi dengan telah mereka berhasil menggambarkan peta, maka lihat jadi peta inilah peta yang digambarkan oleh Muhammad Al-Khayyam itulah yang di belakang hari, di kemudian hari itu diambil oleh seorang penjelajah terkenal asal Portugal yang bernama Alfonso de Albuquerque. Jadi ternyata Alfonso ini menemukan peta yang telah digambarkan oleh Umar Al-Khayyam, dan dia mengklaim bahwa itu adalah peta yang dia gambarkan, atau peta globe bumi, yang padahal orang pertama yang menggambarkan globe atau peta bumi itu adalah orang muslim yang telah kita sebutkan namanya tadi. Dan dengan berdasarkan peta itulah mereka menjelajahi dunia dan mereka menginjakkan kaki di benua-benua yang tidak pernah diinjak sebelumnya sepanjang sejarah. Dan kita lihat misalnya dalam sejarah kita sering mendengar yang paling pertama menemukan benua Amerika itu adalah Christopher Columbus. Padahal kalau kita lihat dari sejarahnya itu ada seorang intelektual Turki bernama Fuat Sezgin, itu membenarkan sejarah bahwa ada seorang penjelajah muslim yang jauh sebelum Christopher Columbus telah menginjakkan kakinya di benua Amerika. Dan ini semua itu terdorong karena Al-Quran sangat-sangat mendorong kita untuk membuka mindset kita untuk menatap, untuk suka menjelajahi dunia, untuk mentadabburi ayat-ayat kauniyah yang ada di dunia. Dan satu lagi untuk mempersingkat, satu tokoh lagi di mana ada seorang tokoh bernama Ahmad bin Majid, di mana beliau menulis kitab-kitab yang berjudul Al-Fawaid fi Usul Ilmil Bihar. Di sini saya sebutkan di slide ada 3 judul kitab, di mana itu adalah semua tentang kemaritiman. Di mana sekarang jurusan kemaritiman ini adalah sebuah jurusan yang sangat-sangat bergengsi, dan itu semua sudah ditemukan oleh umat muslim sejak ribuan tahun yang lalu. Dan
Ahmad bin Majid ini diakui oleh orang-orang Portugal itu sebagai Amirul Bihar atau penakluk lautan. Dan ketika kita menjelajah, ada sebuah hal penting yang tetap kita ingat dari bagaimana para ulama zaman dahulu, di mana ada zikir itu harus, artinya ketika kita menjelajah itu aspek ubudiyah kita kepada Allah SWT harus tetap kita pelihara. Di mana kita lihat ada seorang ulama besar bernama Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, karena melihat orang-orang muslim senang menjelajah lautan, itu beliau menyusun kumpulan-kumpulan wirid yang bagus untuk dibaca ketika kita berlayar. Inilah yang disebut dengan Hizbul Bahar, sering dibaca oleh masyarakat di Indonesia juga. Dan juga ketika perjalanan laut itu dibaca Hizbul Bahar untuk sebagai wirid-wiridnya, dan itu dikumpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga ketika kita menjalani perjalanan darat juga ada hizib khususnya, yaitu yang disebut dengan Hizbul Bar. Nah, jadi belakangan ada seorang duta besar, di mana duta besar yang agamis dan soleh asal Maroko bernama Syekh Abdul Hadi At-Tazi. Karena beliau sering menjalani jam terbang untuk pesawatnya tinggi, maka beliau menyusun Hizbu Al-Jaw katanya judulnya, yaitu wirid-wirid yang bagus dibaca di pesawat. Nah, ini beginilah umat muslim, bagaimanapun mereka menjelajah, akan tapi tetap ubudiyah mereka dengan Allah SWT itu tetap terjaga. Dan juga untuk kedermawanan intelektual, tentu di sini para ulama pada zaman dahulu itu tidak pelit terhadap ilmu. Kita lihat sebagai, di sini ada beberapa contoh saya sebutkan, bagaimana lembaga-lembaga pendidikan pada zaman keemasan Islam itu sangat-sangat makmur, sangat-sangat diceritakan, sangat-sangat luar biasa. Bahkan ada sebuah madrasah Mustansiriyah namanya, itu diceritakan oleh Al-Hafiz Az-Zahabi, seorang sejarawan muslim yang sangat-sangat fiqh, sangat-sangat valid ketika beliau menceritakan tentang sejarah, di mana beliau menggambarkan bahwa madrasah Mustansiriyah ini sangat-sangat luas, bahkan luasnya itu seluas 500 kampung. Sekarang misalnya kita dengar Universitas Harvard itu sangat-sangat luas, bisa satu kota itu isinya Harvard semua. Atau mungkin kalau misalnya bapak-bapak di sini di Bogor, mungkin kalau ITB itu saya pernah main ke ITB itu juga luasnya kan sangat-sangat luas. Akan tapi di sini madrasah Mustansiriyah itu luasnya katanya seluas 500 kampung. Berarti berapa hektar? Artinya, dan semua apa yang ada di kawasan tersebut itu adalah dipersembahkan oleh pemerintahnya untuk hikmah terhadap ilmu dan hikmah terhadap pelajar yang ada di sana. Dan kita misalnya satu contoh sebagai role model kita bagaimana untuk tidak pelit terhadap ilmu, yaitu Imam Asy-Syafi'i, di mana beliau, kunci kesuksesan beliau mencetak murid-murid yang hebat adalah karena beliau sangat-sangat dermawan untuk membagi ilmunya. Beliau memiliki salah satu murid yang bernama Rabi' Al-Muradi, di mana ketika beliau di suatu majelis, Rabi' Al-Muradi ini nggak paham-paham. Ketika ditanyakan oleh Imam Syafi'i, apakah kamu paham? Tidak paham. Diulangi, terus diulangi, bahkan sampai 40 kali diulangi, tidak paham-paham Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi ini. Bahkan akhirnya Rabi' Al-Muradi terpaksa berbohong, saya sudah paham, agar karena nggak enak sama gurunya kan. Akhirnya beliau pulang. Akan tapi karena Imam Syafi'i tahu, akhirnya malam-malam beliau datang untuk mengetuk pintu muridnya yang bernama Rabi' Al-Muradi dan mengatakan bahwa saya nggak akan pulang, saya nggak akan tidur sebelum kamu paham apa yang saya sampaikan tadi. Dan beginilah akhlak yang sangat-sangat diajarkan oleh Islam, yaitu kita dituntut untuk alim, akan tapi tidak hanya alim untuk atau pintar untuk diri sendiri atau cerdas untuk diri sendiri, akan tapi juga mencerdaskan orang-orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya Islam itu sangat menekankan tentang estetika. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi, hadis sahih dalam Sahih Muslim, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah SWT itu maha indah dan mencintai keindahan. Itu mendorong kaum muslimin untuk berakhlak dan berinovasi dalam kesenian. Berakhlak untuk menciptakan keindahan-keindahan. Nah, jadi akhlak itu agar kita tidak hanya memahami akhlak itu hanya A, B, C yang sering kita dengar, akan tapi ketika orang-orang suka dengan keindahan, suka dengan kerapian, itulah akhlak yang sebenarnya sangat-sangat ditekankan oleh Islam. Ada seorang kaligrafer muslim terhebat bernama Ibnu Muklah. Silakan nanti untuk lebih lanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu bisa, apalagi yang mungkin ada di sini yang intensi lebih terkait dunia kaligrafi atau khat Islami, itu bisa membaca banyak tentang Ibnu Muklah, di mana beliaulah penemu banyak font atau gaya tulisan bahasa Arab yang bagus. Nah, di mana itu beliau terinspirasi untuk menemukan itu adalah untuk mengkhidmah Al-Quran. Beliau berpikir bahwa Al-Quran ini diturunkan dengan puncak keindahan, baik dalam kandungan, baik ataupun dalam gaya bahasa. Nah, karena diturunkan dengan puncak keindahan dalam kandungan dan gaya bahasa, maka harus ditulis Al-Quran itu dengan
puncak keindahan dalam gaya tulisan. Maka beliau mencoba mencari-cari. Jadi mungkin sekali lagi kalau misalnya kita melihat punya atensi besar terhadap khat Islam, kita melihat misalnya bagaimana khat dari masa ke masa. Kalau kita misalnya melihat manuskrip zaman dahulu kan khatnya itu masih kurang inovasinya. Akan tapi Ibnu Muqlah ini membuat sebuah tasdis al-khatul Arabi, istilahnya membuat sebuah prisma bagaimana agar alif itu bagus, bagaimana agar ba itu bagus. Jadi itu adalah sebuah penemuan yang sangat luar biasa, sehingga ada namanya Dr. Ahmad Mustafa, beliau kuliah di Universitas London, itu mengajukan sebuah disertasi dan itu diterima oleh Universitas London, dan beliau meneliti selama 30 tahun apa yang dilakukan oleh Ibnu Muqlah itu untuk menemukan kaligrafi indah, dan dengan judul disertasi itulah beliau meraih gelar doktoral dari universitas yang ada di London. Itu diterbitkan dan dipublikasikan dalam berbahasa Inggris, ada 2 jilid. Nah, mungkin nanti sekali lagi kalau yang punya perhatian serius tentang khat Arabi, tentang khat bahasa Arab, itu bisa membaca tentang karya ini. Sehingga Abu Hayyan At-Tauhidi juga mengatakan bahwa ada ayat yang mengatakan wa auha ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta. Jadi bagaimana lebah itu kan sangat-sangat seni dalam membuat sarangnya, membuat tempat dia menelurkan madu-madu tersebut. Nah, sebagaimana Allah SWT mengilhami kepada lebah untuk dalam mengarsitektur sarang-sarangnya, begitupun Allah SWT mengilhami kepada Ibnu Muqlah itu untuk menciptakan khat-khat yang indah. Dan begitupun kita lihat estetika ini juga dalam arsitektur, misalnya dalam Masjid Sultan Hasan. Dan juga satu lagi ada namanya Dr. Mustafa Al-Badawi, beliau membuat sebuah penelitian yang sangat-sangat bagus, Asral al-Manarat wal Ma'adhin wa ma fiha minal isyarat wal qiyam al-akhlaqiyah. Bagaimana rahasia-rahasia yang ada di menara-menara masjid, yang ada di kubah-kubah masjid. Ternyata ulama muslim itu dulu mendesain menara dan kubah itu tidak sembarangan. Jadi beliau meneliti menara-menara dan kubah-kubah yang ada di masjid-masjid di seluruh dunia. Misalnya di Maroko, di Aljazair, yang masih ada di Andalus, termasuk di Indonesia, yang ada di Cina juga. Ternyata beliau melihat ada sebuah kemiripan corak di mana menara itu ada 3 tingkatnya. Jadi kan begini, kemudian lebih dikit lagi ke atas, kemudian lebih tipis lagi ke atas. Jadi itu ada 3 tingkat. Kemudian sedangkan itu untuk menaranya ada 3 tingkat. Sedangkan untuk kubahnya pada umumnya itu ada 8 tiang. Nah, jadi kenapa menara itu 3 tingkat dan kenapa kubah itu 8 tiang? Jadi 3 itu bisa menggambarkan bahwa Islam itu terdiri dari iman, Islam, dan ihsan. Dan ada filosofi-filosofi lain. Dan kenapa tiang kubah itu 8? Karena 8 itu adalah angka yang di sini disebutkan dalam bacaan saya tadi, itu ada dalam. Jadi bagaimana filosofi 8 itu dalam, insya Allah nanti akan, kalau misalnya ada yang menanyakan akan saya jawab. Saya ingat-ingat dulu ayatnya. Dan yang terakhir, jadi Al-Quran itu atau Islam itu sangat menekankan akhlak profesionalisme atau al-itqan, di mana Rasulullah SAW bersabda misalnya, innallaha yuhibbu ahadukum idza amila amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila melakukan sesuatu itu, dia melakukan sesuatu itu secara profesional. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Sebagai satu contoh, pernah diadukan bagaimana Islam itu, bagaimana ulama itu sangat mementingkan aspek profesionalisme dalam bekerja, dalam dunia kerja. Pernah diadukan kepada seorang ulama besar bernama Imam Tajuddin As-Subki bahwa terjadi beberapa ketidaknormalan dalam dunia profesi saat itu. Akhirnya ketika mendengar aduan itu, Imam Tajuddin As-Subki ini berpikir bagaimana saya mendatangkan solusi agar orang-orang itu profesional dalam bekerja. Kaum muslimin itu harus profesional dalam bekerja, harus berintegritas dalam bekerja. Maka beliau meneliti, beliau turun gunung, door to door untuk mengetahui apa saja sih jenis-jenis profesi yang digeluti oleh kaum muslimin saat itu. Jadi beliau menemukan ada 113 profesi, dan beliau membuat di setiap satu persatu profesi itu ada peraturannya, ada adab-adabnya. Sehingga beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam. Apa judulnya? Mu'idun Ni'am wa Mubidu An-Niqam. Kita ingin mengembalikan nikmat dan kita ingin mengusir kesengsaraan-kesengsaraan. Jadi untuk mengembalikan nikmat kita harus profesionalisme dalam bekerja. Untuk mengusir kesengsaraan kita harus menghilangkan penyakit-penyakit dalam bekerja, misalnya maraknya suap menyuap, maraknya korupsi dan lain sebagainya. Dan kitab ini bagaimana saking urgennya kitab ini itu diterbitkan di Leiden pada tahun 1908. Mana Leiden itu?
ada di Belanda. Bahkan orang Muslim sendiri sudah kurang peduli dengan karya atau peninggalan Tajuddin As-Subki ini. Akan tapi justru orang-orang Barat yang sangat-sangat memberikan atensi besar terhadap karya tersebut yang berjudul Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam. Dan muhakkiknya atau editornya yang adalah orientalis Barat itu mengakui bahwa buku ini adalah buku pertama dalam sejarah yang berbicara tentang aturan profesi, di mana aturan profesi itu sekarang menjadi tren untuk dibahas jadi tema-tema seminar atau bahkan punya jurusannya tersendiri. Oke, terakhir penutup, beginilah bermasyarakat sesuai akhlak Islam. Oke, masih ada terakhir lagi penutup. Beginilah berakhlak secara Islam. Bisa kita simpulkan bahwa Islam itu dalam akhlak itu tujuannya adalah untuk al-ihya, untuk menghidupkan kembali, memberikan optimisme agar denyut nadi masyarakat, denyut nadi peradaban ini benar-benar hidup. Karena itu kita bisa lihat dalam ayat yang mengatakan aw man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kama mathaluhu fi dhulumat laisa bi kharijim minha. Kemudian ada kata-kata ahyainahu. Jadi ihya, menghidupkan. Jadi kita ini diperintah oleh Allah SWT untuk menjadi pelita, penghidup bagi peradaban, penghidup bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian istajibu lillahi war rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Penuhilah apa yang diperintahkan oleh Allah, penuhilah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, karena apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah itu agar kita hidup, agar peradaban kita hidup, agar akhlak kita hidup. Nah, karena itulah umat muslim itu selalu menebarkan optimisme untuk bahwa umat Islam ini baik-baik saja. Bukan kita menebarkan benih-benih pesimisme dengan mengatakan misalnya umat Islam sudah mati dan lain sebagainya. Dan ini tentu filsafat kematian itu justru marak di Barat, disuarakan di Barat di abad lalu. Itu ada namanya dengan filsafat kematian manusia yang dikampanyekan oleh seorang filsuf bernama Heidegger. Kemudian ada kematian bahasa yang dikatakan oleh David Crystal. Kemudian ada kematian peradaban yang dikatakan oleh Samuel Huntington. Kemudian bahkan ada yang mengatakan filsafat kematian Tuhan yang disebut yang tokohnya adalah Friedrich Nietzsche. Kita lihat bagaimana kontrasnya. Barat tuh mengkampanyekan pesimisme tentang semua hal telah mati, akan tapi Islam mengajarkan kita untuk menghembuskan optimisme bahwa semua bisa kita hidupkan kembali, bisa kita semarakkan kembali dengan memajukan peradaban. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.